Ya, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 yang terdiri atas 3 orang. Yang pertama Randy Heli Maximus Leo, dan yang kedua adalah Fajar Gilang Prakoso, yang ketiga saya Edwin Rizaldo. Di sini kita kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang anak sekolah dasar dengan gejala yaitu autisme. Ya, di sini saya akan membahas yaitu apa pengertian dari autisme tersebut. Menurut saya sendiri, pengertian dari autisme yaitu adalah di mana anak mempunyai gejala atau kebutuhan khusus beda dari anak-anak yang normal. Contohnya saja yaitu lambat dalam belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata autisme diambil dari bahasa Yunani, yaitu autos, yang memiliki arti sendiri yaitu autisme. Pertama kali dipaparkan oleh Dr. Leo Kamer pada tahun 1943. Ia menggambarkan sebagai gangguan penyempitan daya diterima sensor seseorang, termasuk dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi sedikit lambat dalam berhubungan atau berinteraksi pada orang lain. Ya, seperti yang dikatakan pada penelitian yaitu oleh Mirza tahun 2016, dikatakan bahwa autisme merupakan keabnormalan yang jelas dan gangguan perkembangan dalam interaksi sosial, komunikasi, keterbatasan yang jelas, dan aktivitas dan keterkaitan. Sebagaimana dengan apa yang saya sampaikan di atas, yang tadi disampaikan di atas, yang tadi, autis adalah suatu gangguan proses perkembangan sehingga anak yang mengalami autis memerlukan terapi atau bantuan khusus untuk membantunya dalam merubah perilakunya agar dapat bertahan di masa yang akan datang, atau akan bertahan atau setara dengan anak-anak yang lain. Autisme juga merupakan yaitu gangguan proses perkembangan yang terjadi dalam 3 tahun pertama yang menyebabkan gangguan pada bahasa, kognitif, dan sosial, dan fungsi adaptif, sehingga anak-anak tersebut semakin lama tertinggal perkembangannya dibandingkan teman-teman seusia mereka. Sehingga dapat disimpulkan autisme merupakan suatu gangguan suatu gangguan perkembangan yang mempengaruhi cara berinteraksi anak, berkomunikasi, dan beraktivitas. Jadi sekian yang saya jelaskan pada materi pengertian tentang autisme. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian yang kedua ini, saya akan bahas tentang gejala dari autisme. Gejala autisme ini biasanya muncul sebelum usia anak mencapai 3 tahun. Dan pada sebagian anak, gejalanya itu sudah terlihat sejak dia lahir. Beberapa anak menderita autisme sempat berkembang normal, namun sebelum usia 3 tahun, perkembangannya menjadi terhenti. Kemudian muncul kemunduran dan mulai terlihat gejala autismenya. Nah, pada gejala autisme ini ada 2 ciri khas dari gejala autisme itu sendiri. Nah,
Yang pertama itu adalah ciri khas fisik, sedangkan yang kedua itu adalah ciri khas perilaku. Ciri khas fisik anak dengan gangguan autisme sering digambarkan sebagai anak yang atraktif. Sering ditemukan adanya malformasi atau keabnormalan telinga. Hal ini kemungkinan terjadi atau muncul pada periode janin karena pembentukan telinga terjadi kira-kira pada waktu yang sama dengan pembentukan bagian otak. Kemudian yang kedua itu adalah ciri khas dari perilaku. Ciri khas dari perilaku ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah gangguan kualitatif dalam interaksi sosial. Anak autisme tidak dapat menunjukkan ketertarikan sosial kepada orang tua dan orang lain, baik orang tua maupun orang-orang lain. Anak dengan autisme cenderung menghindari kontak mata serta sering tidak bisa memahami atau membedakan orang-orang yang penting di dalam hidupnya, seperti orang tua, saudara kandung, atau guru. Anak dengan gangguan autisme dapat menunjukkan ansietas berat ketika rutinitas biasanya terganggu, tetapi mereka tidak dapat bereaksi secara terbuka jika ditinggalkan dengan orang asing. Bagian kedua adalah gangguan komunikasi dan bahasa. Gangguan anak autisme itu mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan atau bergagasan atau berbicara dengan sesama. Mereka berbeda dengan anak normal atau anak yang mengalami retardasi mental. Anak autisme memiliki kesulitan yang sangat signifikan di dalam menggabungkan kalimat yang bermakna meskipun mereka memiliki kosakata yang luas. Bagian yang ketiga adalah perilaku stereotipik. Anak autisme umumnya tidak menunjukkan permainan pura-pura atau role playing. Aktivitas permainan anak autisme ini sering kaku, berulang, dan monoton. Banyak anak autisme, terutama mereka dengan retardasi mental berat, menunjukkan kelainan gerakan, menetrisme stereotipik, dan paling sering jika anak ditinggalkan seorang diri dan dapat berkurang pada situasi yang terstruktur. Anak autisme umumnya menolak transisi atau perubahan terhadap kegiatannya. Kemudian yang berikut adalah penyakit fisik terkait. Anak kecil atau anak yang mengalami autisme memiliki insiden dengan gangguan infeksi saluran nafas dan infeksi ringan lain yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Kemudian bagian terakhir dari ciri khas perilaku ini yaitu fungsi intelektual. Kemampuan fisiomotor atau kognitif yang tidak biasa atau prekekos terjadi pada beberapa anak autisme. Mungkin sebagai contoh yang paling menonjol adalah pelajar autisme atau idiot yang memiliki daya ingat, menghafal, atau kemampuan berhitung yang luar biasa dan biasanya di luar kemampuan teman sebayanya yang normal. Ya, bagian selanjutnya asesmen awal untuk anak autisme. Dalam DSM 4 DR juga menyebutkan bahwa kriteria diagnosa untuk anak yang mengalami gangguan autisme adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama gangguan kualitatif dalam interaksi sosial seperti ditunjukkan oleh berikut. Yang pertama, gangguan jelas dalam penggunaan perilaku nonverbal multiple seperti tatapan mata, ekspresi, perilaku, postur tubuh, dan interaksi sosial. Yang kedua, yaitu gagal untuk mengembangkan hubungan dengan teman sebayanya sesuai menurut tingkat perkembangannya. Selanjutnya, tidak adanya keinginan spontan untuk berbagai kesenangan, minat, atau
percakapan dengan orang lain, misalnya tidak memamerkan, membawa, menunjukkan benda yang menarik. Yang terakhir, tidak ada timbal balik sosial atau emosional. Ya. Selanjutnya, gambaran kualitatif dalam komunikasi seperti yang ditunjukkan, yaitu keterlambatan dalam atau sama sekali tidak ada perkembangan bahasa, ucapan. Yaitu selanjutnya, pada individu dengan bicara yang adekuat, gangguan jelas dalam kemampuan untuk memulai mempertahankan percakapan dengan orang lain. Selanjutnya, memakai bahasa. Pemakaian bahasa di sini, bahasa yang digunakan itu bahasa idiosinkratik secara stereotipik dan berulang, yaitu bicaranya itu berulang. Ya, yang dihafal-hafal cuma gitu-gitu saja. Jadi kayak bermain contoh seperti mutarkan bola, ya mutarkan terus gak bosan-bosan. Ya. Tidak adanya permainan khayalan atau permainan pura-pura sosial yang spontan yang sesuai menurut tingkat perkembangannya. Yaitu tidak ada kayak imajinasi, contoh dongeng tidak. Karena autisme itu jarang, ya mungkin sebagian ada, tapi rata-rata tidak ada imajinasi untuk cerita-cerita. Pola perilaku, minat dan aktivitas yang terbatas, seperti preokupasi dengan satu atau lebih pola minat yang stereotipik dan terbatas, yang abnormal baik dalam intensitas maupun fokusnya. Yang selanjutnya, ketaatan yang tampaknya tidak fleksibel terhadap rutinitas atau ritual yang spesifik atau non-fungsional. Manerisme, motorik, stereotipik dan berulang, misalnya menjentikan atau memuntirkan tangan atau jari. Gerak kompleks seluruh tubuh, kompleks. Ya. Preokupasi, kasihkan, yang bersifat menetap terhadap bagian dari objek. Ya. Anak autis memiliki keterlambatan atau fungsi abnormal pada kurangnya satu bidang. Dengan onset sebelum 3 tahun umur. Interaksi yang pertama, interaksi sosial. Kedua, bahasa yang digunakan dalam komunikasi sosial. 3, permainan simbolik atau imajinatif. Ketiga itu sangat tampak dalam anak autis bila dia mengalami masalah tersebut. Ya, cara-cara untuk mengkaji anak dengan gangguan perkembangan autis yaitu pertama, dengan komunikasi. Perkembangan bahasa lambat sama sekali tidak ada, bahkan anak autis itu dalam berkomunikasi itu sangat sulit sekali menerima. Ya. Anak tampak seperti tuli, sulit berbicara atau pernah bicara tapi kemudian sirna. Jadi pernah mendengar, meniru, tapi dia kemudian tidak bisa menirunya dan tidak mengerti bahasa orang-orang yang di sekitarnya. Terkadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya. Ya, tidak sesuai artinya. Katanya ini ya, contohnya makan padahal dia sedang kehausan. Minum padahal dia sedang lapar. Secara spontan dia mengucapkan kata-kata tersebut. Karena anak autis itu pemikirannya tidak seperti teman-teman yang normal. Bicara tidak tidak dipakai untuk alat komunikasi. Ya, bicara tidak dipakai untuk alat komunikasi. Terkadang dia bicara sendiri. Ya, bicara sendiri secara spontan lah. Senang meniru atau membeo. Ya, jika ada orang
berteriak atuh, dia terkadang menirukan seperti atuh, dia menirukan atuh secara spontan, jadi tanpa memikirkannya, walau itu tidak tahu arti sebenarnya ya. Senang meniru atau hafal benar kata-kata atau nyanyian tersebut tanpa mengerti artinya. Jadi bila anak di lingkungan tersebut sering mendengar suara contoh nyanyian lagu-lagu Indonesia Raya, dia hidup di lingkungan kompleks, contohnya kompleks kompleks para pejabat kan, sering mendengar nyanyian lagu Indonesia Raya dimainkan, dia otomatis meniru, tapi ya tidak tahu artinya, cuma meniru kan, dia seolah-olah senang dengan nada irama tersebut ya. Sebagian dari anak tidak berbicara atau sedikit berbicara sampai usia dewasa, dia berbicara sedikit saja, bahkan dengan orang tuanya saja itu sulit memahami bahasanya, orang tuanya saja sulit untuk mengajarinya. Itulah hal-hal. Senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan. Misalnya bila menginginkan atau meminta sesuatu, dia menarik-narik, tapi kalau ditanya dia diam, tidak bisa menjawab karena dia tidak sinkron antara bahasa dengan apa yang diinginkannya ya. Untuk interaksi sosial, anak autis lebih suka menyendiri, sedikit atau bahkan tidak ada kontak mata, menghindar untuk bertatapan. Jadi anak autis jika kita tatap, dia mungkin akan menunduk atau berpaling karena dia sangat tidak nyaman saling tatapan itu. Tidak tertarik untuk bermain dengan teman karena anak autis ini suka menyendiri, jadi dia tidak suka bermain dengan temannya. Ya bisa dibilang kalau nanti temannya bermain dengan dia tidak nyambung ya, karena anak autis itu berbeda pola pikirnya. Apabila diajak bermain, ia tidak mau dan menjauh, minder gitu. Anak autis memiliki gangguan sensorik, sangat sensitif terhadap sentuhan. Jadi kalau disentuh, maka dia akan seperti tidak suka, apalagi di dulu tidak suka. Itu gangguan sensoriknya ya. Terus apabila mendengar suara yang keras langsung menutup telinga, jadi spontan. Yang anak autis senang mencium-cium, menjilat mainan atau benda-benda. Dia tidak sadar bahwa dia menjilat itu. Dia tidak mengerti bahwa itu kotor, tidak mengerti. Tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut. Ya anak autis ini bisa dibilang sangat tangguh, karena bila dia kesakitan, tergores atau dia tidak langsung merasakan sakit, bahkan tidak merasa sakit ya, tidak tahu di otak sensoriknya itu tidak bekerja atau gimana ya, tidak tahu. Yang selanjutnya pola bermain anak autis. Anak autis tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak pada umumnya senang bermain dengan teman-temannya, senang ya senang ya main game gitu. Tidak suka bermain dengan anak-anak sebayanya ya. Tidak kreatif dan imajinatif, hanya main yang berulang-ulang saja. Tidak bermain sesuai fungsi mainan. Ya misalnya sepeda dibalik lalu rodanya dibuat lintas. Dia anak autis rata-rata senang benda-benda yang berputar. Tidak tahu kenapa. Berputar itu sangat enak. Tidak tahu. Yang tahu hanya anak autis.
dapat sangat lekat dengan benda-benda tertentu yang dipegang terus dan dibawa kemana-mana. Contohnya bawa boneka atau langsung dipegang kemana-mana. Bila dia kehilangan boneka tersebut maka dia akan otomatis spontan sakit atau merasa beda nanti kalau benda tersebut dihilangkan. Bahkan dia tidak nafsu makan. Bayangkan itu. Ya. Selanjutnya perilaku. Ya. Perilaku anak autis. Perilaku berlebihan, hiperaktif atau kekurangan hipoaktif, yaitu salah satu penilaian. Memperlihatkan perilaku simulasi diri seperti bergoyang-goyang, mengembangkan tangan seperti burung, berputar-putar. Itulah perilaku anak autis. Yang selanjutnya, emosi, sering marah-marah sendiri. Ya, mohon dimaklumi anak autis ini sering marah-marah sendiri karena anak autis itu pemikirannya tidak seperti anak-anak yang lain. Jika dilarang, dia akan gimana ya? Akan berontak, emosinya meluap-luap, tidak terkendali. Bahkan anak autis ini ya gitu ya ya sekian anak-anak. Bila ada waktu kita berjumpa lagi. Untuk kali ini saya akhiri dari sini. Ya, apabila dari kelompok kami ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.